Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya Abu Fikri bertemu dengan kita semuanya. Hari ini saya tidak sendiri. Ini dengan saudara saya, ponakan saya, anak saya. Saya katakan seperti itu karena ayahnya beliau ini masih keluarga. Jadi namanya ponakan. Dikatakan saudara karena satu gang. Dikatakan anak karena beliau ini teman dekat daripada anak-anak saya. Kebenaran anak saya itu jumlahnya 5 orang. Laki-laki semua. Nah, jadi 6 sama dia ini. Oke, beliau ini sering dipanggil Ari. Tapi nanti kita tanyakan data-data beliau. Di sini saya tidak berwawancara dengan beliau tentang pengalaman beliau. Walaupun beliau adalah seorang residivis ataupun orang yang keluar masuk penjara, tetapi hati beliau ini putih. Itu. Tadi saya sempat berbicara dengan beliau bahwa di dunia ini tidak ada yang panjang tanpa pendek, tidak ada yang putih tanpa hitam, dan tidak ada yang baik tanpa buruk. Artinya yang pendek, yang hitam, yang buruk pada hakikatnya itu tidak pendek, tidak hitam, dan tidak buruk. Hanya cara kita memandang yang belum sampai pada hakikat. Nah, oleh karena itu nanti kita bincang-bincang dengan beliau karena beliau punya pengalaman 3 kali ya dia. 3 kali ya. 3 kali masuk penjara. Dalam usia berapa sekarang nih? Usia 32. 32, bayangkan. Usia 32 sudah 3 kali masuk penjara. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau. Oke, Ari, di sini Ayah pengen bertanya, nama asli Ari siapa? Ari Wibowo ya. Oh, Ari Wibowo. Nama beliau Ari Wibowo. Usia sekarang? 32 tahun. 32 tahun. Ayah sudah meninggal ya? Iya ya. Ibu masih ada. Berapa keluarga, Ari? Beradik berapa orang? 3 orang ya. 3 Laki-laki orang. semua. Hah? 3 orang laki-laki semua. Oh, 3 orang laki-laki semua. Ari anak yang kedua. Oh ya. Tinggal di Gang Merpati 5, RT 7, RW 3, Rawa Makmur. Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Nah, jadi inilah Bengkulu. Oke, Ri, ini Ayah pengen bincang-bincang dengan Ari sebagai generasi muda. Kalau secara pribadi, saya memandang beliau ini tidak ada masalah. Karena apapun yang terjadi pada beliau adalah processing menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Amin. Hanya orang-orang yang tidak memahami yang sering memberikan justice atau hukum terhadap orang-orang yang bermasalah seperti beliau. Padahal beliau diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi contoh bagi kita, sehingga takdirnya seperti ini. Nah, hari ini kita mencoba bertanya dengan beliau, apa persoalannya? Oke, Hari. Hari sudah masuk penjara 3 kali. Masuk penjara yang pertama tahun berapa, Hari? Tahun 2008. 2008. Oh, bisa diceritakan itu kasus apa, Hari? Masih umur 17 tahun itu ya. 17 tahun. 17 tahun. Mm-mm. Baru keluar dari sekolah, putus sekolah, Ya. pergaulan mulai melenceng. Oh, pergaulan. Iya. Kasus jambret Oh, jambret. Itu di mana kejadiannya, Ri? di Pantai Panjang. Pantai Panjang. Tapi tertangkapnya di Sawah Lebar ya. Tertangkap di Sawah Lebar. Itu jambret yang keberapa kali tertangkapnya? Yang kedua Oh, yang pertama kali bebas, lepas. lepas, Yang kedua kena. kena. Oh ya. Jadi sewaktu Ari menjambret, itu perempuan atau laki-laki yang dijambret? Perempuan. Kebanyakan korbannya perempuan adalah. Oh, memang dicari perempuan. Perempuan. Oh iya. Oh, seketika Ari menjambret, tentu dia menjerit ya. Iya. Ari pakai motor. Iya. Oh, udah ada kawan. Iya. Sudah siap mesin hidup ya.
Iya, lagi berjalan ya. Oh, sudah Berjalan, jalan. jalan, dia megang tas, langsung ditarik sama kawan. Oh, itu seketika barang itu diambil, dibuka, ada isinya enggak biasanya? Waktu yang pertama tuh tidak ada isi ya. Tidak diisi. Tidak ada isi. Itulah ngulang yang kedua, langsung kena tangkap. Nah, Tapi ada isinya. yang kedua ada isinya ya. Pas jadi barang bukti ada isinya, baru tahu ada isinya. Oh iya, iya. Belum Oh, sempat dibuka berarti waktu belum sempat ketangkap. dibuka, kita dikejar. Dikejar. Ya, masyarakat yang mengejar atau polisi? Masyarakat tapi tertangkap sama polisi ya. Oh gitu ya. Jadi kejar-kejaran. Kejar-kejaran dari Pasir Putih pantai sampai Sawah Lebar depan Deasen. Oh iya, iya, iya. Berapa orang yang ngejar itu, Ri? Satu mobil, satu motor. Oh, jadi ditikung kita itu. Enggak ya, lolos yang ngejar. Lolos. Lolos. Cuma waktu di Padang Harapan, kalau kesaksian dari polisi itu, dia keluar dari lorong, dari gang, lihat kami itu curiga ya. Jadi dibuntutinya dari belakang. Oh, Dibuntut dari belakang. Pas mau belok di tikungan Desen, tikungan 3 tuh, Iya. ditumburnya dari belakang. oleh polisi. Oh iya, iya. Kira-kira yang mencurigakan polisi itu apa, Ri? Kar- Gerakan kita oleh Gerakan kita. Sebabnya saya tuh pakai helm, Ya. kawan tidak pakai helm. Keadaan kami ngebut. Sudah tuh dia tuh melihat dalam baju tuh gembung. Iya, 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 iya. Gembung baju kawan tuh karena ada tasnya ya. Mm-mm. Jadi diikutinya. Sering lihat-lihat ke belakang juga ya? Iya, jelas. Oh iya, pasti jadi polisi secara kejiwaan. Kejiwaan. Dia nangkap, Ya, oh, ini pasti ada masalah. ilmunya. Kebenaran waktu polisi ngejar, ada yang ngejar juga. Enggak ada lagi, lolos. Udah lolos. Sudah lolos. Oh, cuma polisinya ini. Polisi, ya. Oh iya, iya. Oke, Ri. Jadi setelah Ari ditumbur, Tumbur, jatuh, minta maaf. Arya. Oke. Sama polisi tuh minta maaf. Pikir kecelakaan. iya, iya, iya. Maaf pak. Langsung dia tendang, nembak sekali ke atas. Langsung tangkap. Di borgol. Dia tidak borgol ya. Oh, langsung dimasukkan ke mobil. Langsung dipegi. Oh, Langsung dicekik. dua-duanya. Yang Kawan? kawan masyarakat datang. Suruh nangkap. Dihakimi masa enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Akhirnya ditangkap oleh masyarakat, dibawa ke mobil dua-duanya. Di depan desen belum nelpon teman polisi tuh. Oh iya, iya, iya. Nelpon temannya. Bawa pakai motor. Akhirnya. Oh, itu ditumbur oleh motor, pakai motor. Iya. Oh, bukan pakai mobil. Bukan pakai mobil, Oh, motor iya, sama iya, motor. iya. Jadi polisi ngejar pakai motor. Berapa orang polisi waktu itu? Satu. Oh, satu. Oh, iya, iya, iya. Tapi buser memang. Bagian Buser, ya. reskrim. Memang ahli dia di Ahli bidang di itu. bidang itu. Nah, setelah Ari ditangkap polisi, dibawa ke Polresta. Polresta, oh di kampung. Kampung. Iya, iya, iya. Polresta Bengkulu. Nah, sampai di situ gimana, Ri? Hancur. Digebuk ya. Oh, Depres istilahnya kan. Iya, 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 iya. Disuruh mengaku ya. Suruh mengakui. Iya, iya. Minta kejadian-kejadian Jamret tuh semua harus aku akui ya. Laporan tuh harus aku semua yang ngaku ya. Padahal baru 2 kali kan. Tapi akuan aku sekali itulah ya. Oh iya, iya, iya. Oh jadi dia juga bertanya ada indikasi tidak beberapa kali di situ ada tak? Iya memang gitu. Heeh. Cara presnya. Jadi kita tetap bertahan. Bertahan Harus satu itulah. itulah, Sekali itulah. Kebenaran memang sekali itulah ya. Iya Dua dua kali. kali. Dua kali. Gitu ya. Oke, nah setelah Ari ditangkap, mungkin lah dipukuli atau apa kan? Ya. Dan pengakuan pun sudah ada. Ada pengadilan dari pengadilan. Pengad- Sidang. Iya sudah itu tertangkap naasnya ya. Sudah tertangkap karena disuruh mengakui seluruh TKP yang ada di Kota Bengkulu. Mm-mm. Ari cuma mengakui 1 karena memang nggak ada ya, Iya. nggak ada yang lain, memang 2, memang karena 2 tapi akui 1 kan. Dia mau minta seluruh TKP kejadian Jamret harus Ari akui ya. Mm. Siapa tahan hancur nanggung tapi tetap 1. Akhirnya polisi ini mungkin gimana gitu dibawanya ke pantai
mau dieksekusi, mau ditembak. Ya. Mobil dibincang sama polisi tuh. Dia bilang, aku gila dek gitu ya. Kalau ntar cacat baru kau nyesal gitu ya. Pikir hari kan kita masih 17 tahun ya. Iya, iya. Ada undang-undang bawah umur ya. Iya, iya. Enggak kena apa-apa, baru cuman pengakuan 1 kali pula ya. Iya, iya. Akhirnya dibawa ke pantai di Pasir Putih ujung. Ditembak 3 lubang ya. Waktu itu ya. Tapi tetap tidak mengaku ya. Tidak ngakui. Naasnya lagi yang serunya, naasnya lagi pas sudah kami kena tembak, yang cuman aku 3 lubang, teman itu 23 tahun umurnya ya, cuma 1 lubang ya. Dia yang narik. Iya, iya, iya. Bawa lagi ke Polresta. Ada korban yang kena jambret yang tadi tuh, karena melapor ke Polresta yang pertama. Oh, yang pertama. Ya, dia ngomong kan, tengokilah bu, inilah pelaku jambret. Apa yang jambret ibu tadi? Dia nengok Ari karena Ari belem, enggak tahu. Nengok kawan tadi, nyala bu, diam ya. Sekali diam, tengok nian bu, motornya apa gitu ya kan? Tengoknya lagi, nyola gitu ya, nanggung lagi ya, lagi kena tembak tuh diinjak-injaknya ke polisi. Akhirnya tetap diperbal, disidik. Sampai ke pengadilan juga dia. Sampai pengadilan, sampai sidang. Oh, jadi setelah ditembak, tentu dibawa ke rumah sakit juga ya? Bawa rumah sakit. Ya, luka diobati. Ya, tapi kita tinggal di sel ya? Tinggal di sel. Sel Polresta. Berapa lama itu, Ri? 21 hari dioper ke LP Malabro. Iya. Oh, di 21 hari dioper di LP Malabro. Tapi belum disidang ya? Sekalian pelimpahan ke jaksaan, naik berkas, tinggalnya di LP Malabro. Iya. Di situ ditahan ya. Seminggu ke depan langsung sidang karena masih anak-anak ya, dipercepat. Berapa vonisnya? 2 kali sidang, 1 dakwaan. Minggu depan langsung dakwaan ke tuntutan 8 bulan, vonisnya 6 bulan. 6 bulan penjara. Ya. Oh iya. Oke, Ri. Ini menarik, saudara. Apapun yang terjadi kepada beliau, jangan pernah kita katakan itu sebuah kenakalan remaja. Tidak. Tapi begitulah hebatnya Allah. Dia menciptakan sebuah skenario, sebuah cerita, demi untuk kita belajar daripada pengalaman beliau. Loh, kok begitu Pak Abu Fikri berkata, hari ini Anda tidak tahu siapa beliau. Hari ini beliau adalah orang baik. Orang yang taat kepada kedua orang tua, dan sekarang dia berjuang bekerja untuk mencari makan dan minum bagi dirinya sendiri. Jadi terkadang Allah itu menjadikan seseorang menjadi baik tidak langsung baik, tapi dimulai dari hal-hal yang keliru, yang salah, yang tidak baik, bahkan kriminal seperti beliau tadi. Barulah beliau menemukan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu Anda yang sudah baik tidak sempat mengikuti proses kriminal seperti beliau, semestinya kita bersyukur. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Oke, Ri. Oh, apa latar belakang sehingga Hari pengen melakukan itu? Gitu. Ajakan teman pertama ya. Oh, ajakan teman. Iya. Cak mana dia ngajak? Bagaimana dia mengajak? Ada loka gitu ya? Ada loka. Ya. Kita cari duit. Waktu itu Ari tidak pernah berpikir kalau itu berbahaya atau apa? Berpikir ya, karena memang Ari itu sering-sering minuman. Sering minum juga. Minum sudah mencandu waktu itu, Ri? Candu ya, Ari dari kelas 1 SMP lah minum. Apa jenis minuman gitu? Dulu masih Asoka, vodka. Ya. Tapi itu udah berkelas dari ya? Berkelas, lumayan, botolan. Itu 1 botol berapa? 1 botol. Tapi kalau dulu masih 5.000, 3.500 ya. Oh, iya.
Oh, jadi ini dipengaruhi oleh minuman juga dari ya? Minuman karena hobi, duit nggak ada, kerja nggak, Iya, iya, iya. putus sekolah, frustasi juga ya jatuhnya. Oh iya, iya. Putus sekolah. Dan juga orang tua udah meninggal. Putus. Ibu juga kerja serabutan jadi ya. Sedangkan kita butuh kan Kalau yang ini ya, kalau aku frustasi ya, frustasi kenapa nih? frustasi aku tuh disekolahkan ya, Disekolahkan. disekolahkan. Aku tuh ya, sejarahnya kalau SD tuh ya, murid paling pintar ya. Hmm. Tiga besar tidak pernah lepas dari Iya. sampai kelas 6. SD dulu di mana? SD 6. SD 6 di mana? Baja, Oh, Baja. tempat apa sengaja? Iya, iya, iya. Oh, jadi si Ari murid yang terpintar. Katakanlah pintar di 3 besar ya. Pintar. Oh, kan prestasinya di mana, Ri? SMP masih walaupun lah tahu minum ya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 3 kelas unggul terus ya. Iya. Jadi pas masuk SMA, ibu nggak sanggup lagi biayai. Iya, iya, iya. Jadi adik-adik gaek nih, adik-adik bapak nih, apa patungan mau biaya. Pas di pertengahan jalan dia biayai, ada yang satu tuh gimana namanya keberatan. Iya, iya, iya. Jadi mau minta duit, dibilang ngicu, dibilang ini, sampai berhenti sekolah frustasi ya. Padahal kita pintar. Lumayan, Ada harapan ya, ada harapan ke depan. sampai guru tuh ngomong, ngapo hari itu Iko berhenti sekolah kecil kan? Padahal cerdas hari itu muridnya. Dia ngomong gitu. SMA 6 ya. Iya, 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 iya. Jadi frustasi sekolah memang karena kita sudah pintar, frustasi sekolah tentu ada kekesalan ya, kekesalan, Kecewa ya. kecewa juga ya. Kecewa dengan keluarga tadi tuh. Iya, iya. Akhirnya karena kita masih muda, kekecewaan ini kadang-kadang gampang digoda ya. Digoda. Gampang digoda, gampang dilampiaskan. Ya. Pada waktu itu Ari merasa enggak kalau hidup ini seperti tidak berguna lagi atau apa gitu. Gimana perasaan Ari waktu itu? Kalau perasaan aku tuh ya, gimana ya? Iya. Tidak ada harapan untuk jadi orang apa kerja yang benar, paling jadi kuli. Apa segala macam. Iya, iya, iya. Jadi berandalan lah, apapun. Ya, kebetulan memang orang tua kita tidak perlu bisa mendidik karena di kesibukan dia. Iya. Ya. Orang tua laki-laki sudah meninggal. Sudah meninggal. Sementara warga dan tetangga tidak peduli. Tidak ada yang merangkul. Nah, ya. Angka Jadi dekat. ini saudara, hal yang perlu kita ketahui. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang itu seketika dia salah. Kadang-kadang seperti beliau katakan tadi bahwa dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia mempunyai suatu kemampuan untuk belajar. Dan dia merasa sama dengan orang lain. Dan dia juga punya cita-cita. Waktu itu cita-cita Ari apa rencana? TNI ya. TNI. Nah, dia mau jadi TNI. Tiba-tiba putus di tengah jalan. Akhirnya frustasi, putus asa. Maka harga hidup itu bukan tidak dihargai, tetap dihargai. Tapi tidak terlalu mahal bagi dirinya waktu itu. Sehingga dia gampang digoda dan digoyang. Akhirnya dia jadi orang yang ikut jambret. Nah, waktu itu apakah Ari tidak merasa kasihan dengan orang yang dijambret? Waktu itu? Tidak ada ya, tidak peduli ya. Karena kita sudah kesal dengan banyak orang ya. Ini keluarga kayak gini kan, masyarakat kayak gini. Udah, masa bodoh lah. Ya. Yang penting aku dapat. Iya, tidak peduli. Ditambah lagi kita sudah hobi minum juga Hobi ya. minum. Merokok jalan waktu itu. Merokok dari SD merokok ya. Oh, dari SD. Jadi beliau ini hobi minum, dari SD sudah merokok. Nah, ini juga jadi catatan bagi generasi muda kita. Minum itu sebenarnya yang menjadikan mental dan pemikiran beliau itu lemah itu sebenarnya diminum itu, bukan dirokok. Ya, minum. Ya gitu ya. Ya. Karena itu gampang menjadikan cara berpikir itu lemah dan seterusnya. Ya. Makanya saya bisa cerita seperti ini karena ada beliau. Kalau beliau tidak bisa saya cerita seperti ini. Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang saya ceritakan. Itu saya katakan bahwa beliau ini dijadikan oleh Allah untuk kita bisa menceritakan dan contoh bagi yang lain. Oke, nih kita lanjut. Ya. Setelah Ari
diadili, diputuskan, divonis 5 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kan masuk penjara itu. Ya. Nah, bagaimana cerita dalam penjara? Seru sih. Seru ya? Seru. Serunya apa, Penjara. Ri? Nah, coba, Ri. Kenal sama orang nakal. Enggak, namanya di penjara ya. Orang yang salah melangkah semua kan. Iya, iya. Ada yang kasus ini, ada yang kasus itu. Kira-kira kasus apa aja, Ri? Wah, Perzinaan, apa? iya, Pemerkosaan, pemerkosaan, asusila, korupsi, korupsi. narkoba, perampokan, pencurian. Pemerkosaan tadi. Ya, Sempat berantem enggak dengan yang lain-lain? sering. 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 Oh. Jangan-jangankan itu gara-gara rokok sebatang. Sering berkelahi. Bagaimana prosesnya, Ri? Dia bisa berkelahi itu gimana? Nah, misalnya dia punya rokok atau kita punya rokok gimana? Ya, kalau dia ada rokok nyuruh-nyuruh disembunyikan. Iya, iya, iya. Ah, mulai itu dimaling. Malingi rokok itu ya, lagi tidur kita malingi rokoknya. Dia kan ada lemari kecil tuh ya. Apa gulai dia idan tidak berbagi, malingi. Besok-besok mulai ngomel, marah. Kita lagui rame-rame. Oh, gitu. Ya. Jadi di dalam penjara itu, Ria, untuk hidup sendiri tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Harus bareng. Iya. Kalau keluarga ngantar gulai, ngantar rokok, harus bareng. Harus bareng. Kalau tidak bermasalah. Bermasalah. Kecuali ada satu. Ah. Memang berduit orang itu. Gimana tuh, Ri, kalau yang berdua? Yang berduit kasus korupsi ya. Kasus korupsi itu memang dibedakan ya. Oh, gitu ya. Memang dibedakan. Istimewa ya. Oh, gitu ya. Oh, kasus korupsi dibedakan. Bedakan. Istimewa. Kamarnya aja beda ya. Springbed bisa masuk ya. Mana korupsi maju orang korupsi itu. Tidak ada penjara lah ya. Oh. Malam dia bisa keluar, balik bakal maaf ya. Kan tidak diekspos kan. Kok dia balik ya? Bisa, dia balik ke rumah bisa. Ke rumahnya keluar dari LP itu bisa. Oh. Ini tidak gila. Iya, oh Masya Allah. Ruangannya bagus. Ruangannya bagus, Lengkap. listrik masuk. HP nggak dilarang. Tapi iya uang siraman ke sipir. jalan. Sipir jalan per bulan, per hari rokok-rokok ngasih sipir. Pulang pun bisa ya. Oh, Kalau zaman dulu kalau begitu korupsi tidak akan punah dong. tidak. Yakin korupsi tidak punah. Punah sampai akhir zaman tidak akan punah. Karena di dalam penjara juga aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Bagaimana, saudara? Ini pelaku sejarah loh. Bukan saya dengar dari orang-orang, ini pelaku sejarah, dia yang lihat langsung dan dia yang mengalami langsung. Mungkin Anda bisa mereshoot juga, mempelajari juga, iya atau tidak. Tapi kita tidak usah persoalkan itu, terserah mereka lah itu. Oke, jadi seketika, nah yang kalau cerita pemerkosaan, Ri, kabarnya Ri, kalau ada orang memperkosa anak-anak atau apa, itu dalam penjara itu dipermak habis ya? Ya. Itu yang paling besar ya? Gimana Itu yang paling nanggung ya. Oh, paling nanggung ya? Paling Apa nanggung. alasannya, Ri? Alasannya kalau pemerkosaan kita maksa berarti kan? Iya, iya. Pasalnya itu memaksa ya. Iya, iya, iya. Memaksa. Sambil minum. Ya? Ya. Pasalnya memaksa. Tapi kalau dia sama-sama mete tapi maknya tidak setuju Iya. karena Itu lain. anaknya agak lain. Mungkin ada juga Toleransi. namanya toleransi. Berarti anak muda, kecil yang muda. nakal galau kan kawan Iya. kan tadi. Anak Pernah muda. galau pula. Iya pernah galau pula, sama aja kecil kan. Iya, iya, iya. Yang di bawah umur ya. Ada yang lucu lagi kalau asusila tuh ya. Kakek-kakek cuman maaf ngomong nyentuh kemaluan anak kecil umur 3,5 tahun. Perempuan. Ya. Bak memperkosa anak banyak. Iya, Di iya. dalam itu Iya, iya, iya. aku nemui 2 orang. Mm-mm. 2 orang dulu. Nyok putusnya berapa? 10 tahun dulunya. 10 Cuman 10 tahun. Kecil itu ya. 10 tahun. Anak kandung. Anak kandung. Memperkosa anak tiri ada. Memperkosa tetangga ada. Anak bawah umur ada.
Oh, jadi yang masalah pemerkosaan, masalah perzinahan ini yang lebih aman itu orang pacaran. Pacaran. Dia berzina tapi orang tua tidak setuju. Ya. Akhirnya dia dituntut ke Ya. pengadilan. Ya. Nah, itu untuk kita aman ini. Aman, Karena termasuk sama-sama aman, nakalnya, gitu. sama-sama nakalnya. Tapi yang lain kena permak. Kena pernah hancur. Tidak ada toleransi. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada toleransi. Ternyata mereka ini punya perhitungan, saudara. Artinya ya brutal, tapi tetap ada hitungan. Kalau perzinahan itu dilakukan suka sama suka, katakanlah pacaran, mereka maklum. Mungkin mereka juga pernah begitu. Tapi kalau sudah ayah memperkosa anak kandung atau anak tiri, atau orang memperkosa anak-anak atau apa jadinya? Dipermak ya? Permak. Wah, dipermak. Hati-hati Anda bertemu dengan orang kayak Ari. Tidak Tapi bisa dia saudara tidur. lagi. Oke, Ri. Apalagi kasus-kasus yang menjadikan mereka kena permak, Ri? Kalau di dalam itu ya Penganiayaan mungkin ya? tidak. Beda ya? Dalam itu yang permak yang positifnya pemerkosaan. Oh, itu Itu ya. positif. Maling celengan masjid. Aku pernah ikut ngebuk orang maling celengan masjid. Ada juga. Ada. Anak kuliah malah. Oh. Dia sekolah di Stain, Mm-mm. sekolah agama itu kan? Iya, iya. Ya, IN. Iya. Dia jadi marbot di situ. Dia Iya, ngambil celengan. Hmm. Tentu, tapi itu jarang. Paling cuman sekali aku temu. Yang lagi satu cepu. Sepuh. Oh, Cepu maksudnya? Cepu banpol. Cepu banpol itu apa itu? Dia galak jebak orang. Nah, ada korbannya. Waktu dia berkawan di luar kan, sama-sama makai, misalnya narkoba. Akhirnya kawannya ditumbalnya, dibuangnya, suruh dibuang masuk penjara. Iya. Nah, pasnya masuk penjara, Ah, nanggung. Oh. Tidak ada ampun. Oh, berarti termasuk ini pengkhianat. Ya, pengkhianat. Pengkhianat. Di Nanggung. nanggung. Pengkhianat nanggung. Polisi masuk dalam nanggung. Polisi juga. Ya. Kemarin nih setahun, 2 tahun, 3 tahun belakang kan ada yang meninggal. Polisinya. Polisi meninggal. Meninggal karena kena gebuk. Kena gebuk. Nah, ini ya. Dia nangkep narkoba. Dia pemakai narkoba. Iya. Masuk dia. Habis. Nah, processing kita itu memang narapidana itu kompak. Kompak. Oh, kompak ya. Kompak. Oh, Kalau untuk kasus yang kayak itu tidak ada ampun, kompak. kompak ya. Seluruh LP. Bukan hanya kamar kita, mungkin kamar-kamar lain. Kamar lain ikut. Nah, biasanya kejadian penggebukan itu di luar sel atau di dalam? Di dalam sel. Kalau di luar masih dilindungi sama sipir, takut Iya, mati. Tapi kan kalau kita satu sel itu berapa orang, Ri? Sel itu kalau kamar penampungan kalau aku dulu Pak sampai 40. 40. 40 orang. Oh, Sampai tidur depan WC. Oh, di sinilah mereka terkena gebuk. Iya. Oh, wajar banyak ya. Ya, tapi kalau lah kamar yang lain-lain ada kamarnya Oh, penampungan ini sebelum disidang. sebelum pindah kamar. Ibarat kata penaling. Jadi penaling ini istilahnya biar tahu lingkungan. Tahu lingkungan. Iya. Biar tahu lingkungan, kita di satu selkan dulu Satu dengan yang lain. selkan dulu untuk kasus apapun di sel itu. Kalau lah sudah narkoba kriminal di penaling tuh, di penampungan. Tapi kalau lah berapa hari kelak yang narkoba, yang kriminal Oh, kriminal, Ya, yang di seperti itu. yang korupsi. Tapi kalau menang korupsi, tidaknya penaling baru sehari datang langsung kasih duit, langsung pindah. Oh. Langsung nyaman. Iya, nyamannya ada duit. Iya. Tapi dia dengan kita toleransi ya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, dia dengan sipir Ya, toleransinya. ada toleransinya kalau bagi yang preman-preman yang gerot, yang hebat. Iya. Ya, kasihnya rokok gitu. Iya. Kemudian itu, Ri, waktu kita di dalam sel itu umur orang itu berapa aja, Ri? Ada dia ada anak-anak tuh pernah dulu kan belum ada perlindungan Anak. anak.
belum tahun 2010 dengan tahun 2008 aku tuh belum ada perlindungan anak ya. Ada umurnya 11 tahun, ada pernah aku temui. Iya, iya 11 tahun ya. 13 tahun ada. Kalau kini kan ada apa istilahnya perlindungan anak Iya, iya, iya. di bawah umur. Walaupun terbuang juga. Iya. Kalau damai Cuma bisa caranya keluar. beda ya. Caranya beda. Nah, yang paling itu Tinggi. kakek-kakek ada, Ri? Kakek-kakek. Ada. Biasanya apa kasusnya? Ada. Iya, ada yang sekali tuh temu yang kasus asusila tadi. Oh. Kalau Kakek-kakek kakek-kakek itu. rata-rata apa kejadiannya? Kakek-kakek korupsi. Korupsi ada. Oh, korupsi. Ada. Misalnya dia kades. Iya kades. Kades ini. Iya, iya. Tempat pasma. Kades. Itu guyu. Kades. Itu ada maling. Oh, yang tua itu. Iya. Oke, Ri. Baik. Nah, yang perempuan. Nah, itu yang seru perempuan tuh. ada enggak itu? Banyak ya. Oh, lokasinya beda. Beda. Tapi perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan. Oh, aduh yang perempuan. Ada banyak. Kasusnya apa aja tuh, Ri? Tapi kalau kebanyakan perempuan ini kasusnya narkoba. Oh, narkoba. Karena dia kebanyakan wanita malam. Tapi ada juga maling. Sebagian Maling. ada. Jadi narkoba, maling ya. Ya. Berantem sesama perempuan mungkin ya. Kalau berantem biasanya kalau perempuan tidak sampai. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Iya, ya. Atau dia memukul suaminya atau anaknya, Ri? Tidak juga. Tidak juga, cuman maling dengan narkoba. Narkoba. Ya? Kalau masalah perzinaan tidaklah ya, tidak terlalu Tidak, ya. tidak. Oh, cuma dua macam itu, Ri ya. Ya. Oh, iya, iya. Tapi ada yang dulu heboh, yang guru man, guru man yang bunuh laki, Oh, iya, 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 ada. Ibu Ainun. Iya, iya. Tapi itu dibela tuh ya, kayak Dharma Wanita. Iya, iya. Seluruh Indonesia membela dia. Mungkin karena beliau merasa tersiksa, Itu benar. teraniaya. Memang Ya. benar. Itu laporannya itu. Iya, iya, iya. Dan memang ada beberapa bukti bahwa dia teraniaya. Memang ya, laki keras. Oh, itu ada kasus pembunuhan di situ ya. Ya, itu kan heboh itu. Benar-benar. Jadi begitu ya. Nah, jadi setelah Ari menjalani hukuman, kan ada tuh, nggak lama lagi mau keluar nih. Ya. Nah, kira-kira apa kejadiannya sebelum kita mau keluar tuh? Kalau aku dulu ya, waktu kena tembak tuh, kita kalau keluar kelak, kita berhenti nian, tobat nian, Mm-mm. ya kan? Pas sampai keluar, ya masih di lingkungan itu lah mainnya. Jadi terpengaruh lagi. Oh, terpengaruh lagi. Oke, kalau tadi jambret Ari ya. Nah, yang kedua nih, Ri. Masih kriminal lah. Jambret juga. Maling, bongkar kosan. Oh, bongkar kosan. Ya. Oh iya, bongkar kosan. Katakanlah kita udah usah sebut daerahnya Ya. tadi. Dibongkar kosan itu. Ada yang dapat waktu itu? Ada HP, apa laptop apa. Berarti Ari mencari dengan kawan-kawan mencari rumah kosong atau rumah tinggal? Tidak, kadang orangnya tidak pernah ada orang dalam tuh. Tidur. Tidur, Kita bisa buka. bisa kita buka. Nah, untuk membuka rumah orang itu apa kita siapkan dari siang, kita buka jendelanya dulu? Tidak lah. Tidak. Tidak. Oh, malam itulah beroperasi. Malam tuh lah Pakai beroperasi. Pakai alat. Pakai obeng, model obeng 2 buah aja bisa buka. Jadi apa yang kita buka, Ari? Jendela tapi tidak berteralis. Oh, yang tidak berteralis. Ya. Apanya dibuka tuh, Ri? Tidak tahu kalau spesialis buka tuh kawan. Kawan. Kalau aku tuh ya Oh, yang ikut ngambil aja. enak. Oh, Nunggu iya. motor. Iya. Oh, jadi terkadang mereka ada orangnya juga ya. Ya, Orangnya spesialisnya. juga masuk ya, kadang dapat HP itu ya. Ya, be. Iya. Nah, untuk yang model ini berapa kali Ari berhasil, kemudian yang keberapa gagal? Kalau itu tuh mungkin kalau dulu tuh ya memang lagi marak-marak. Kalau Pencurian. minum tuh tidak pakai berhenti tuh ya. Alkohol tuh. Pokoknya cari duit hari ini, habis hari ini. Besok cari lagi. Cara mencarinya itu tadi. Cara mencari ya, mencuri, maling. Iya. Berarti siang-siang sering juga Dah. Oh, malam ya. Spesialis malam. Spesialis malam. Jadi inilah persoalan kehidupan yang lucu. Beliau bisa tersenyum bercerita karena beliau sudah mengalami dan beliau tidak mengerjakan lagi, makanya beliau bisa bercerita dan tersenyum. Oke, Ri. Jadi spesialis malam. Spesialis malam.
yang keberapa gagalnya? Ketahuan dengan polisi. Tidak hitung, kalau puluhan lah positif. Oh, gitu. Sebabnya dari aku pertama keluar ya, Hmm. terbuang 6 bulan, bebas 7 bulan tertangkap lagi ya. Oh, 7 bulan tertangkap lagi. Baru 7 bulan di luar, belum sampai setahun tertangkap lagi. Nah, iya ya. Berarti udah banyak puluhan ya. Puluhan jelas. Oh, ternyata lebih beruntung maling bongkar rumah malam ketimbang jambret nih. Kalau beruntungnya, Artinya kalau maling atau bongkar rumah malam kan bisa puluhan kali. ah, Belum sempat ketahuan kan? itu kan naasnya, naas naas. aja. Oh, naasnya. Kalau naas itu kan sekali itu bisa terjadi. Iya, sekalipun bisa iya, terjadi. iya. Nah, coba Ari ceritakan seketika hari ketahuan di Yang kedua, yang kedua ya. Gimana cerita? kedua tuh ya, kami kan berteman tuh memang kumpulan orang nakal semua ya. Memang walaupun dia tidak ikut maling ya, memang peminum, berkawan kayak Tino, kayak cewek-cewek banyak nih, satu kosan. Tino ikut minum. Memang dunia malam nih anak kecil orang tuh. Iya, iya. Nah, Tino tadi itu apakah anak sekolah, apa mahasiswa, apa Tino malam, Tino Tino kafe, malam. Oh. Tino kafe. Iya, iya. Hobi mabuk galau, perokok galau Tino. Oh, jadi mereka menikmati aja. Menikmati. Bukan ikut kerja Tidak. ya? Oh, iya. Tapi itu kecanduan juga dengan mereka itu. Iya, tapi dia cari duit juga. Iya, oh dia cari duit juga. Iya. Nah, itu pekerjaan dia ya. Iya, pekerjaan dia. Nah, dalam hal itu antara Ari dan kelompok terhadap perempuan itu gratisan atau gimana tuh? Ya Dalam kalau hal dia suka sama suka, ada gratisan. Ada gratisan. Ada gratisan. Tapi kan kita sudah sering memberikan juga ya, memberikan rokok, Iya. memberi minum. Dia juga tidak mungkin pula tidak terlalu Ya, menekan harga. jelas. Oh, Ini tuh asal suka sama suka. Kalau bayar tidak, karena memang sekosannya. Tidur Satu kosan. tidur satu kosan. RT pun tidak berani ya kalau ke kami. oh iya 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 iya. Ini kan RT saja tidak berani tidur satu kosan. Nah, jadi sebentar ya. Itu anak-anak umur berapa nih? lah dewasa. Dewasa ya, mungkin 20 ke atas ya. 20 Mahasiswaan tahun lah atas. gitu. Yang 17-an ada 17. Aduh, Aduh, itu ya. pengalaman tuh ya. Ada anak waktu itu kelas 2 SMP. Anak itu. Mm-mm. Kita tidak usah sebut nama ya. Iya, udah sah. Hidup kayak kami tuh mungkin ada 6 bulan. Hidup dengan kelompok Ari. Ya. Tidak pakai balik-balik. Orang tuanya tidak tahu. Tidak tahu kita. Di dusun mungkin ya. Tidak orang kota. Kota Bengkulu. Iya iya. Nah, selama 6 bulan hidup dengan kelompok Ari, Tapi dia sekali-kali balik, tapi banyak lah tidur ke kami. iya iya. Tentu dalam pergaulan bebas berjalan terus. Berjalan terus. Nah, kan biasanya Ria, kalau laki-laki perempuan berhubungan itu kan ada yang hamil, ada yang enggak. Nah, ini gimana nih triknya nih? Nah, itu tidak tahu kita. Apa dia maaf kecek, entah dia steril, entah dia KB. Oh, yang dari pihak kita laki-laki tidak pernah ada usaha ke situ ya? Artinya tidak ada usaha untuk anti hamil, tidak ada dari kita, tidak ada. Tidak ada. Berarti dia yang pasti dia Dia ya? pasti dia. Oh, Dia memang waktu kami temu, memang dia memang sudah nakal. oh berarti dia udah punya ilmu lah. Punya ilmu. Oh, iya iya iya. Jadi tinggal kita masukkan aja kan. Iya iya iya. Jadi kelas nakal dia itu masih kelas amatiran lah, bagi masyarakat. Amatir lah. Iya iya, belum masuk ke dalam gedung khusus belum ya? Ya, kelas 2 SMP, berarti umur 14 tahun. Oh, 14 tahun. Nah, itu apa faktornya nih biasanya nih? Karena kenakalan saja kah atau karena pernah dikhianati kah atau putus asa dari orang tua? Kalau yang cewek, Iya. kalau kuliah broken home. Oh, kesal kepada ayah ibu lah gitu ya. Iya, ya broken home. Jadi kesal kepada ayah ibu, situasi keluarga begini, cari jalan sendiri. Broken home. Biar kamu tahu ini akibatnya. Oh iya. Tanpa dia berpikir lagi. Itu Justru kebanyakan. merugikan dia ya. Ah, broken home, saudara. Jadi sebagai suami, sebagai istri, hati-hati kita punya anak. Pandai-pandailah kita membina keluarga. Kasihan anak kita. Karena dia generasi muda kan, pola pikirnya kan masih Ya, muda. ya. Jadi menurut dia, aku berbuat ini biar kalian tahu. Ini akibat kalian. Gara-gara kalian.
Padahal sebenarnya dia yang hancur, bukan mbaknya. Iya. Tapi mbaknya tetap kena. Benar. Gitu. Benar. Oh gitu ya. Kebanyakan itu. Nah kemudian ada enggak mahasiswa atau apa? Oh mahasiswa jarang ya? Belum, bukan jarang, kita tahu. Tapi untuk kami ini tidak ada jalurnya masuk ke situ. Oh enggak ada masuk situ. Jalurnya. Berarti kelompok Hari CS ini lengkap ya, merokok dapat, minum dapat, gitu kan dapat juga gitu ya. Gratisan ya. Kalau ini gratisan kan. positif. Kalau minum pasti beli ya. Beli sama siapa cari duit, Tino cari duit, Lanang cari duit. Nah, Tino cari duit dengan cara dia. Cari dia. Kita malam. Malam. Keren. Nih, sama-sama cari duit. Tapi keren dalam artian dunia preman. Nanti Anda katakan pula, wah Pak Abu Fikri ngomong itu keren. Keren dalam artian dunia preman. Oke ya, jangan sampai disalahartikan. Oke, lanjut deh. Nah, akhirnya Ari tertangkap yang kedua kali. Itu karena kawan waktu itu ya, aku memang terpikir untuk berhenti. Bukan terpikir untuk berhenti. Jadi tetap bermain. Tapi maling ini sama orang-orang yang berbeda ya. Oh iya, bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin. Jadi yang kami aman, yang hari aman ya. Aman. Jadi yang kawan ini kadang hari kan tidak cari inian ya. Jadi kadang berhenti, kadang orang aja. Jadi yang kawan yang seorang lagi tadi, dia pernah maling ke area. Dia tertangkap, Iya. nyanyikan karena digebuk tadi tidak tahan. Kau Ditangkap tadi. pernah kayak siapa aja maling kecil? Oke, Ari Pak. Ari mana? Ari kemarin kecil. Ari jambret. Oh, polisi lah tahu. Iya. Berangkat kecil. Data itu lah do kan. Iya, data lah do. Berangkat. Tinggal copot bae lagi. Lagi duduk santai di rumah. Di rumah. Oh, biasanya polisinya tidak pakai seragam ya? Tidak seragam. Reskrim, buser. Iya. Ditangkap lagi. Polres lagi. Tapi tidak ditembak ya? Tidak, alhamdulillah. Iya, tidak ditembak. Maka ayah tidak akan cerita lagi bagaimana situasi di dalam penjara. Karena sudah tadi kan. Oh, nah ini berapa bulan ini, Ri? Ponis Cori? Itu ponis naik 10 bulan. 10 bulan tapi masih diurus ya. Itu kan ada pengurusan kalau DLP itu namanya CB, cuti bersyarat. Potongan 3 bulan. Masih minta orang tua masih nolong kan. Cuman 7 bulan tidurnya ya. 7 bulan. Kenapa? Pertolongan bentuk apa tuh, Ri? Memang ada dari pemerintah. Itu namanya. Oh, orang tua mengajukan permohonan. Tidak, iya orang tua mengajukan permohonan pengurusan. Tapi memang itu program pemerintah ya. Kalau bagi untuk kriminal, kalau kini kok ya narkoba tidak bisa 5 tahun ke atas. Korupsi tidak bisa. Tapi kriminal masih bisa. Kriminal itulah ya, walaupun kasus cabul 15 tahun, tidurnya tidak 15 tahun ya. Bunuh 15 tahun, tidurnya tidak 15 tahun. Seperti gonya ya. Jadi 10 tahun. 10 tahun tadi. Kriminal ya. Ya, untuk kriminal. Yang tetap misalnya 10 itu korupsi. Itulah kata zaman Jokowi nih. Mantap Jokowi. Antarlah. Jadi sebentar, kalau zaman sekarang korupsi gimana nih? Aman? Nyaman di penjara? Tetaplah nyaman. Oh, wajar sih kalau yang korupsi kalau 10 tahun tetap 10 tahun karena pengertian 10 tahun itu bisa keluar masuk kan? Kalau kini nampaknya Tidak bisa lagi. tidak Udah bisa, agak agak kurang. ya, sudah mulai sejati ini ya, penjara juga sejati. Mulai kok kan sidak terus kan? Ya karena kalau maaf ngomongnya kalau sipirnya dapat bagian daripada narapidana korupsi, tentu semakin lama kan semakin baik kan? Iya. Itu tuh karena bocor aja, karena orang awam lah tahu galut ya. Kalau korupsi kan sama cak rumah kedua dibuatnya. Iya. Jadi mungkin lah takut pula sipir, badannya dipecat. Iya. Jadi 10 bulan jadi 7 bulan dari ya. 10 bulan 7 bulan. Keluar lagi. Ini Ini yang kedua kan? Ya, gabung main lagi kayak kawan yang sama. Cerita Samo. Cerita yang sama. Tertangkapnya nanti cerita yang sama juga. Cerita yang sama juga. Pernah dengan siapa? Iya. Dengan Ari. Iya. Tertangkap lagi. Tangkap lagi. Oh.
Alhasil yang ketiga yang berapa lama, Ri? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Ya, 14 bulan. Kenapa jadi meningkat-ningkat, Ya Ri? karena residivis. Oh gitu ya. Hitungannya residivis ya. Berarti tidak jero-jero juga. Tidak jero-jero juga gitu. Tambah pertama kali 6 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 10 bulan, 14 bulan. 14 bulan. Oh, berarti tidak jero-jero juga. Berarti lembaga permasyarakatan itu memang sifatnya mendidik juga. Iya, tidak. Kalau keputusan dari dari tetap hakim, tetap pengadilan. Iya. Tetap pengadilan. Jadi dikasih ringan, masih juga Masih dinaikkan. juga dinaikkan. Masih juga dinaikkan. Dinaikkan lagi. Nah, kemudian Ari, ini yang menarik. Kan sudah 3 kali masuk penjara nih. Ya. Kenapa sekarang berubah? Nah, ini kan pasti ada sebab-sebabnya, Ri. Apa sebabnya? Kalau jujur dari hati ngapun tidak berubah, memang maling itu tidak sifat aku ya. Iya. Tidak sifat aku. Tapi karena pergaulan itu, walaupun masih hobi minum dulu tuh, tapi masih aku kerja, misalnya kan kerja apa duit dari mana, tapi tidak maling. Sebabnya kerugian yang gedang nian ya, kerugian maling tuh tidak setimpal gitu. Nah, Oh, antara maling dengan hasil tuh. iya antara Akibatnya. akibatnya. Gitu, nah ya. Iya. Sampai kita kena tembak, entah kita cacat, kita cuman maling, dapatnya duit entah 1 juta, entah 2 juta. Iya. Sampai 3 kali pula berpikir, lamo sekali lagi ya po cak mana pasti cacat. Suatu ketika nanti. Pasti cacat. Polisi tambah, oh tidak iko, pasti cacat. Ada naasnya. Kan kita hidup kok, pemikiran kok tuh ada naasnya hidupnya. Apalagi yang gawe tidak benar. Iya. Kalau kita gawe benar aja mungkin ada naas, ya kan? Iya. Kalau Tuhan tidak ngasih musibah. Tapi memang belum lurus. Jadi Ari sudah mulai berpikir kan, kalau begini-begini terus kan tidak berubah nasibnya Ya. kan. Akhirnya sekarang Ari mencoba mencari, pernah jadi kerja bangunan, Ri, setelah itu. Ya kerja bangunan tuh lah. Oh, yang menyelamatkan mental Ari kerja bangunan Kerja kan. bangunan. Sekarang udah apa? Udah kerja keliling, jualan Keliling, keliling. jalan Ya. keliling. Nah, kalau sekarang tuh nyaman, Ri, ya kondisi. Kalau untuk tenang ya. Tenang ya. Tenang sebabnya kita kan memang hidup tuh walaupun masih tidak benar hidup nih, tapi tenang hati. Karena tidak mengganggu orang ya. Terserah orang. Jujur ya. Ini Ari masih minum ya. Masih kencang minum. Iya, masih kencang. Masih kencang minum. Karena minum itu memang tidak mudah. Ya, masih kencang minum. Tapi tidak mengganggu orang. Yang maling kan memang kita mengganggu orang kan. Itu nah. Jadi hasil-hasil kerja itu masih dibelikan minuman juga. Masih sekali-sekali masih. Walaupun seminggu sekali masih. Ada ya. Pasti. Oh, tapi tidak rapat seperti dulu. Ya? Tidak bisa rapat. Nanggung badan. Oh, tapi ya. Ari fisiknya masih bagus sekarang. Paru-paru, jantung masih. Wah, yang itu. Alhamdulillah sebenarnya kalau dikecek bagus ya termasuk kue fisik hari ini ya. Ari kan pernah kena itu aja orang ya. Oh iya. Ya. Itu gimana kasusnya tuh? Gara-gara membela kawan. Ari kan nakal tuh kan. Iya. Nakal jadi kawan ini ada ribut Dengan kawannya dengan orang. orang ya. Jadi minta tolong, minta bantu. Iya. Minta bantu, jadi berdebat ke orang itu. Berkelahi, kira dia megang pisau. Sempat operasi. Oh iya. Kan- Nanti kan bisa kita video kan ya bekas-bekas penjahat itu. Bisa. Berapa liang, Ri? 1. Tapi kena paru-paru. Masya Allah. Tapi tidak tembus, alhamdulillah dikit lah. Kena paru-paru. Luko lah gitu Luko. ya. Berapa lama masuk rumah sakit waktu itu, Ri? Itulah alhamdulillah fisik itu kue ya. Cuman 3 hari karena kita tidak ada biaya. Tidak lama-lama. Satu itu udah ada biaya kan? Mm-mm. Bagaimana dengan orang yang nujah? Alhamdulillah diusut-usut dia cuman bantu biaya operasi itu 6 juta, dia bantu 5 juta. Oh. Tapi tidak dinaikkan di polisi. Berarti dia sempat kita kenal berarti dari ya? Kenal, orangnya kenal. Waktu berantem itu kita lah tahu orangnya gitu. Kenal seorang, 1 orang kenal. Oh iya. Yang lain tidak kenal. Di perut apa? Oh di mana di itu jadi? Di belakang, dari belakang. Oh dari belakang. Berarti dibongkong bukan dalam pertarungan ya? Dalam pertarungan.
dalam pertarungan. Oh iya iya. Ari belago ke orang kawannya seorang, yang kawan Satu lagi, fokus ke yang seorang dari belakang ngejar. berarti 1 lawan 2 ori. Satu lawan dua. Yang kawan dari sini yang dibela kemana? Yang kawan bela di motor, memang ada suruh tunggu motor, ada apa-apa Oh iya iya. siap lari. Iya 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 iya. Oh, memang hari ini centengnya lah gitu ya. Luar biasa. Nah, dalam masalah ini tidak diangkat kan, tapi mereka bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Ya, yang persatu, yang kedua, yang satu copet apa nyampe, Jambret, yang kedua maling, bongkar rumah, bongkar yang rumah. ketiga bongkar rumah. Bongkar juga. rumah juga. Ah, ceritanya sama dari ya. Sama. Oke. Jadi sekarang silakan Nari, apa pesan Nari kepada pemirsa kita nih? Nah, silakan nih. Kalau hidup nih, intinya kalau kita belum lurus-lurus nih kan, jangan ngucap orang, jangan ganggu orang, jangan galak ngambil hak orang, pasti bermasalah. Iya iya. Walaupun maaf kece, kalau memang kita memang terjerumus, kalau bisa berubah kita berubah hidup kau ya. Kalau terjerumus ke minum mungkin tidak sampai cepat ya. Kalau candu tuh ya payah ya. Apapun, entah maaf kece narkoba apa-apa, tapi kalau yang ngucap barang orang tidak ada ampunnya. Kita pacak mati di tempat. Oh itu ya. Apa Mati kita di tempat itu dibunuh oleh iya oleh orang rumah. apa di masa iya di masa Oh, ketahuan dimasak. pasti itu tuh pasti ada naasnya kalau yang ganggu orang, walaupun cuma maling ayam Iya iya iya. itu pasti kalau yang ganggu orang. Tapi kalau kita minum belum pacak eko, kita beli orang kok tapi belum pacak, tapi memang tidak elok, jangan kan coba-coba minum pikiran rusak, tidak minum maling Oh. pasti. Apalagi muda, karena Ari kok ya, kalau Ari masih muda masih ya apapun cuman cari duit. Iya. Karena belum pernah, kalau belum ada pengalaman cak manapun cari duit itu harus dapat yang instan untuk minum. Kalau kini biarlah kerja walaupun minum seminggu kali, kalau belum Minum jadi pecah kurang-kurangi. kurang-kurangi Iya iya iya. bisa bebas kan. Jadi ada apa pesan Nari terhadap generasi muda yang ini? Ya bekerja lah, intinya kerja yang halal, kerja yang halal. Kalau memang kita orang tua kita masih mampu, sekolah lah kelak lah. Kalau untuk nasib tuh entah kita jadi orang apa tidak ya, pokoknya kerja yang halal lah. Iya iya. Oke Hari, kita sudah berbincang-bincang mungkin 1 jam dalam durasi kita. Tidak rasa. Ya, jadi ayah juga banyak dapat pengalaman. Semoga pemirsa ayah juga dapat pengalaman. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, apapun aliran Anda, apapun agama Anda, asalkan Anda adalah bangsa Indonesia, bangsa manusia, inilah pengalaman kisah nyata. Sengaja saya membawa beliau, memang ada semacam tugas kuliah, tetapi ini juga untuk pengajaran atau pelajaran bagi kita semua. Jadi manusia itu pada dasarnya baik, fitrah. Benar kata Rasulullah itu. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah baik, suci. Nah, orang tuanya lah yang menjadikan dia itu sesuatu yang lain. Nah, persoalannya bukan disengaja. Kalau beliau ini kan ayahnya meninggal. Ya, ibunya kerja serabutan. Dia 3 beradik. Hanya saja beliau ini terlalu cepat mengenal rokok dan minuman. Nah, di minuman ini bermasalah beliau. Minuman itu yang agak memaksa dia untuk bertindak bersikap yang tidak wajar. Sebenarnya antara rokok dan minuman itu sama-sama saja, tapi Sama, di minuman ini candunya lebih besar. Kenapa? Karena dia melemahkan saraf, jantung, paru dan semua. Akhirnya cara dia menimbang itu kurang kuat. Nah, di sini dia sering terjerumus. Jadi sekali lagi saya katakan, Allah ciptakan putih. Tidak ada putih tanpa hitam. Allah ciptakan baik, tidak ada baik tanpa buruk. Allah ciptakan benar, tidak ada benar tanpa salah. Jadi menurut saya, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak benar, pada hakikatnya adalah bagian daripada kebaikan, kebenaran, keputihan. Supaya jelas putihnya harus ada hitam. Supaya jelas benarnya harus ada salah. Supaya jelas baiknya harus ada yang buruk. Jadi kepada Allah kita mohon ampunan dan mendoakan semua saudara-saudara kita yang berada pada posisi yang tidak menguntungkan.
yang berada pada posisi yang tidak beruntung seperti beliau kemarin. Coba seandainya nasib beliau itu pindah sama saya, ya tidak jauh beda. Akan merampok, mencuri, dipenjara. Tetapi Allah memilih saya tidak seperti beliau. Memilih saya sebagai ustadz, sebagai penceramah. Kalau Allah ingin jadikan saya seperti beliau, bisa. Bisa. Itu. Nah, berdasarkan inilah kenapa saya menghargai setiap orang-orang seperti beliau. Ini bukan omong kosong. Nah, ini silakan Ari. Bagaimana Ari menilai ayah di Gang Merpati 5 atau sebagai ustadz di Kota Bengkulu? Silakan dicerita biar masyarakat kita tahu. Tidak pernah ambil yang preman-preman, yang nakal-nakal, paling dinasihati. Tidak pernah dijauhkan, dinasihati. Tidak pernah diusir, nggak pernah. Nongkrong depan rumahnya rame-rame main gitar, nggak pernah. Ya, artinya saya tetap menghargai mereka. Karena pada saat itu yang terbaik menurut mereka adalah itu. Dan itu pencapaian. Nah, oleh karena itu sebagai seorang ustadz, sebagai seorang baik, sebagai orang pemuka masyarakat, saran saya, hargailah mereka. Walaupun mereka salah, hargai mereka. Kenapa? Salah menurut kita, menurut mereka belum tentu salah. Itu pencapaian. Bagaimana cara menghargai mereka? Setidak-tidaknya berikan hak manusia, hak menghormati, hak menjaga perasaannya. Apakah kita harus menjustis, menghukum? Tidak. Kita dekati mereka. Kita berikan hal-hal yang baik kepada mereka. Tetaplah kita baik kepada mereka. Jangan sinis melihat mereka. Jangan bersikap yang aneh-aneh kepada mereka. Ya mereka aja sudah begitu. Kita bawa seperti itu. Hancur kita. Preman. Begitu. Maka benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengajarkan, jika kamu melihat saudaramu berbuat maksiat atau salah atau tidak benar, pakai jurus yang pertama, wa tawasabil haq. Nah, itu dia. Tausiahilah saudaramu itu dengan kebenaran. Artinya berikan yang baik-baik kepada mereka. Tidak mempan juga bulan depan. Wa tawasabil sabri. Tausiahi dengan kesabaran. Artinya ya mungkin dia marah dinasihati. Nah, kita harus sabar. Sabar kita. Lalu kenapa udah 2 kali kita melaksanakan nasihat kepada beliau? Karena kita mencintai beliau ini, menyayangi mereka ini. Bagaimanapun juga, walaupun mungkin dia bukan orang kampung kita, orang desa kita, tapi ruhnya itu sama dengan ruh kita, saudara. Dia adalah saudara. Satu Tuhannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin. Itulah ruh. Begitu. Nah, sudah watawa sobil sobri, tidak mempan juga pakai jurus yang terakhir. Watawa sobil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Tidak ada mentausiahi orang dengan kebencian, tidak ada. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Artinya kita doakan mereka. Kita mohonkan kepada Allah mereka menjadi baik, mereka dapat petunjuk. Nah, ternyata orang seperti Ari, cara Allah memberikan petunjuk yaitu dengan cara beberapa kasus. Nah, dengan 1 kasus masuk penjara, 2 kasus masuk penjara, kasus yang ketiga barulah petunjuk itu datang kepada beliau. Barulah kesadaran itu datang kepada beliau. Nah, kita bersyukur kepada Allah, tidak mesti seperti itu kita sudah dapat petunjuk. Bukan berarti kita lebih baik daripada dia, bukan. Karena kalau kita sehidup seperti dia, sama dengan dia. Makanya saya katakan, tidak usah kita merasa paling bersih, paling suci, paling baik. Tidak. Karena kita hidup ini mendapat petunjuk tanpa harus melalui proses kriminal. Itu saja masalahnya. Nah, sementara dia jadi baik melalui proses kriminal. Artinya, secara kelas, secara nilai, dia lebih hebat ketimbang kita. Gimana, Ri? Iya, Abu Fikri, hebat dia. Saya dapat petunjuk tanpa harus melewati kriminal. Karena Allah memilih saya seperti itu. Kalau dia harus melewati masa-masa kriminal. Artinya, dia lebih hebat daripada saya. Makanya saya tidak berani merendahkan orang-orang seperti beliau. Oke, saudara. Itu saja. Terima kasih, Hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ditonton oleh orang banyak. Walaupun bukan untuk membuka aib, tidak. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang harus kita laksanakan. Di samping tugas kuliah. Jadi ini Pak Abu Fikri masih kuliah. Demikian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan tanah air dimanapun Anda berada. Demikian saja kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Hari, terima kasih banyak.
Kita berjumpa lagi suatu ketika dalam episode yang lain. Oke, jadi kita akan melihat fisik Ari yang kena tuja, yang kena tembak. Oke, siap Ri? Ya, ini beliau nih udah siap nih, udah buka baju. Nih baju apa, kulitnya belang-belang, ada gambarnya. Jari ya. Ada. Ini satu ya. Ini ya, yang melintang. Ini ya. Ah, ini ya. Ya. Ya, yang melintang. Ini sekitar 5 cm ada Ri. Oh, enggak ya. Pakai pisau rambu dulu ya. Oh, pakai pisau rambo ya. Iya. Ya sekitar, oh iya ya benar ya. Ya. Bekas operasinya dituja lagi. Ini ada kena juga Ri ya. Apa? Ini ada juga kena juga Ri ya. Tidak. Ikut satu tuh lah, satu lubang. Oh, satu lubang. Yang ini apa nih? Tuja ke dokter. Operasi. Oh ini untuk selang ya. Ya, untuk selangnya Keluar ngeluar darah darah. kotor. Iya benarnya harus seperti itu aja juga dulu kena di perut juga tuh. Oh, memang itu ya? Ya harus kalau udah seperti ini, nah ini tampang Ari, tampang kriminal. Keren. Oke, nah, ini kita mau lihat yang bekas tembakan. Apa perlu pakai kain sarung nih? Ada saya. Kayaknya. Nah, mana nih? Kok nampak Oh ini ya, tembus. tembus ke sini dia. Ya. Nah ini apa nih? Kenapa nih? Kok kena Oh ini juga ya, dari belakang. Ri. Iya, dari belakang kok. Ini nembak tuh. Terus kan dari siku Oh iya. sampai tembus kena tulang dulu ya. Kena tulang. Itu kan agak bengkok. Oh, Tapi karena tulang muda kan ada nanjol. tulang rawan ya. Ya. Masih tahan kan? Iya, Tembus iya. kok mecah. Ini deh. Nah, sekarang Yang coba satu Ari sih, ceritakan seketika kena tembak itu apa perasaan Ari? Pedih, sakit, panas? Panas. Panas ya. Dibawa bergerak semakin sakit ya. Ah, beberapa Lebih enak dipotong ketimbang. padahal merasakan sakitnya lemak potongnya jauh kaki. Kalau Oh, waktu itu Tapi kalau diam diam agak reda. Agak enakan, ya. Oh ya. Tapi kelang 15 menit diam agak reda. Iya. Kalau dari yang pertama tuh memang Wah, mentaknya luar biasa. Iya. Oh, jadi sempat itu waktu kena tembak tuh panas Ri ya? Sudah panas tuh rasa-rasa ngentak. Denyut ya. Dunia Waktu itu tidak boleh minum dulu ya. tidak boleh minum dulu. Pas sudah lah bawa ke rumah sakit, lah dijahit, lah diperban, nah itu baru kalau diam tidak puluh itu nah rasanya. Tapi jangan enak bawa gerak lemak lah potong kaki. Nah sakitnya, tapi kurang entak. Iya. Mati rasa. Mati rasa ya. Ya kan dibius juga ya Ri. Tidak bius. Oh, tidak bius. Oh, kecuali operasi ya, dak. Ya, tidak namanya Waktu paru-paru kena pisau gimana, Ri? Itu dioperasi enggak? operasi, tapi operasi kelas bawah, tidak pingsan gitu ya. Oh, operasi ringan. Operasi Tapi paru-parunya cepat dia pegang. tidak. Nyenggol aja dia tuh, Oh, nyenggol aja, gores ya. digores. Iya. Tidak. Ini data yang saya ambil langsung dari orang ini. Ini kalau lihat tampang-tampang kriminal dibanding Ustadz beda, tapi beda fisiknya, tapi hatinya sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama orang baik. Oke deh ya? Ya. Sip. Oke deh. Ya, sip. Iya, ya. Akhirnya ya. Dari laga itu bentuk pada persis yang malam adu pulau main politik agak-agak sama enggak biasalah orang yang satu ngomongnya ini jadi kok di sekolah SLB itu karena musik pacak uang pacak memang rezeki ini ada lah lagi kato yang paling bagus Sebenarnya Syapis itu cocok di situ lah posisi. iya Bukan di PDA.
Iyo. Cuman dia masih ngarep PPDAM juga. Iyo. Seandainya dia keberatan, seandainya tidak keberatan. Kalau justru bos tidak terikat itu malah lemah bos. Dengan hobi ya. Ya kan hobi main gitar, olahraga. Anak-anak itu bang, orang di Jawa untuk kelas temen tuh ya. Ikut olimpiade. Tidak berani. Rombongan untuk pade-pade itu. Makan nasi goreng. Bang Ari nggak mau makan ya. Udah bang, makan ya?